saya Verina Putri Norindra dengan NRP 150-12-12-76, mata kuliah Literasi Digital KPD 3. Topik yang saya ambil yaitu mengatasi segala bentuk kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun, yang berjudul mengelola wilayah permukiman kumuh dengan bijak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kemiskinan dan juga permukiman kumuh, serta apa hubungan antara keduanya. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok atau segala kebutuhan hidupnya. Sedangkan permukiman kumuh adalah suatu wilayah yang kondisinya buruk, kotor, tidak sehat, dan juga lingkungannya terbatas. Permukiman kumuh tersebut ada disebabkan seseorang atau kelompok yang tidak mampu membangun, mengelola, dan memelihara rumah serta lingkungannya sehingga layak untuk dihuni. Di sini saya memiliki data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur tentang angka kemiskinan Jawa Timur di bulan Maret hingga September pada tahun 2020. Untuk wilayah perkotaan, angka kemiskinan di bulan Maret berjumlah 1.682,14 ribu jiwa, mengalami peningkatan sebesar 138.000 jiwa, sehingga pada September jumlahnya menjadi 1.820,13 ribu jiwa. Sedangkan di wilayah pedesaan, pada bulan Maret angka kemiskinannya berjumlah 2.736,97 ribu jiwa, serta mengalami peningkatan sebesar 28,9 ribu jiwa, sehingga pada bulan September angka kemiskinannya menjadi 2.765,84 ribu jiwa. Kemudian ada tujuan dan manfaat penulisan karya tulis ilmiah ini. Tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui kondisi wilayah permukiman kumuh, untuk merencanakan penanganan permukiman kumuh yang nantinya bisa dilaksanakan guna mengurangi dan meniadakan kawasan kumuh di Surabaya. Untuk membina sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan kegiatan-kegiatan, sosialisasi, mengasah bakat dan keterampilan, serta memberikan bekal ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan lingkungan dan perkembangan teknologi. Yang pada era teknologi 5.0 ini, kita semua sudah menggunakan teknologi canggih dalam sebagian besar kegiatan apapun. Manfaat yang dapat diperoleh ialah kita dapat tahu apa saja penyebab adanya permukiman kumuh di Surabaya, jumlah sumber daya manusia meningkat, masyarakat lebih siap dalam menghadapi isu-isu atau persoalan di lingkungan dan sekitarnya, memunculkan rasa semangat bekerja dan ingin meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik, serta kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih layak, adil, dan juga sehat. Dalam bagian gagasan yang pertama, yakni mengenai persoalan saat ini, permukiman kumuh biasanya terdapat di lokasi atau tempat-tempat yang tidak seharusnya, seperti di bawah jembatan, di pinggiran sungai, dekat pembuangan sampah, maupun di belakang perkebunan besar. Mereka akan mudah terserang penyakit sebab lingkungan tempat tinggalnya yang kotor dan tercemar. Hal ini bisa membuat angka kematian juga bertambah karena tidak adanya biaya untuk berobat, apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini, membuat angka kematian semakin melonjak sebab kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan badan agar tidak terpapar COVID-19. Sehingga terdapat solusi yang muncul untuk diusulkan, yaitu sosialisasi tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan perlu dijaga agar tidak membawa dampak buruk bagi kesehatan diri. 2. Untuk menciptakan lapangan kerja baru yang tentunya sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minat para penduduknya. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan dana, namun masyarakat perlu dibekali skill bekerja yang membawa dampak berkelanjutan untuk kehidupannya dalam mencari kerja yang lebih layak. Atau bisa dengan membangunkan usaha mikro seperti toko sembako. Kemudian bisa juga dengan memberikan sapi peternak yang bisa dirawat dan anak sapinya nanti bisa dijual dan sebagainya. Kemudian memberikan pengajaran ilmu sekolah kepada anak-anak miskin yang sama dengan pembelajaran pada sekolah umum, agar anak-anak tersebut bisa merasakan bersekolah dan belajar untuk masa depan mereka nanti. Serta memunculkan rasa ingin merubah nasib saat dewasa dengan bekal pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya. Membangun bangunan vertikal untuk dihuni seperti rusunawa, yaitu rumah susun sederhana sewa. Gagasan ketiga mengenai pihak-pihak yang berperan dalam upaya mengatasi permukiman kumuh, yaitu ada Badan Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau BKM, yang dimana BKM sudah berpengalaman dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan upaya mengatasi kemiskinan.
partisipasi dari penduduk wilayah permukiman tersebut dan masyarakat sekitar. Hal ini sangat penting karena keberhasilan segala upaya yang dikerahkan tergantung dari antusias masyarakat itu sendiri. Ada RT dan RW selaku pemimpin di wilayahnya, donatur atau teman-teman yang ingin ikut serta dalam menangani masalah ini dan bersedia memberikan biaya selayaknya, serta dukungan besar atau support dari pemerintah. Gagasan yang terakhir adalah langkah-langkah strategis yang dapat dilaksanakan, yaitu melaksanakan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, sebagai bentuk pencegahan munculnya permukiman kumuh baru. Kotaku adalah upaya strategis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya. Kedua, merelokasi daerah kumuh dengan rusunawa dan merelokasi ke tempat yang peluangnya lebih besar untuk memperoleh pekerjaan lebih aman dan terstruktur. Merekonstruksi kawasan kumuh dengan pembangunan kembali kawasan pada lahan yang sama serta melakukan pembagian lahan. Membuka sekolah anak-anak miskin sebagai upaya dalam mencerdaskan anak bangsa dan mendirikan tempat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi bagi penduduknya sebagai bentuk pengenalan agar mampu mengoperasikan teknologi digital. Dan melakukan perbaikan fisik wilayah permukiman kumuh dengan menata tata letak saluran air, trotoar, pola, dan jalur drainase, dan juga lain-lain. Nah, dapat disimpulkan jika tingkat kemiskinan membuat daerah permukiman kumuh meningkat, dan hal ini perlu dicegah dan diatasi. Dengan bantuan dan kerjasama semua pihak yang disebutkan tadi, diharapkan bisa mencapai hasil yang maksimal dalam mengelola permukiman kumuh. Akan banyak sekali dampak atas perubahan dari tidak adanya permukiman kumuh, yaitu mengurangi segala bentuk pencemaran, meratanya pembangunan, meningkatnya sumber daya manusia yang lebih berkualitas, kenyamanan dalam beraktivitas, mendapatkan kehidupan yang lebih adil, aman, dan setara bagi setiap masyarakat, mengurangi bentuk ketimpangan sosial, pemandangan kumuh menjadi indah, dan pemerintah juga lebih mudah dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dan kesalahan sikap dan ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.